Om Swastiastu, mohon izin Ibu dosen Ibu Luh Arida Ayu Rahning Putri, Eskom CS. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 izin untuk memaparkan materi dari tugas kelompok 2, yaitu mengenai penerapan konsep metode numerik dari topik yang kami buat. Yang dimana topik yang kami buat yaitu penerapan konsep metode numerik dalam estimasi biaya dan waktu proyek, atau bisa disebut dengan software cost estimation. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Ida Bagus Rama Baskarayana dengan NIM 25085610002. Nama saya Putuala Devi Junta Lestari dengan NIM 2508561009. Nama saya Iputu Satria Mahatama dengan NIM 2508561017. Adapun pendahuluan atau latar belakang dari topik yang kami buat, yaitu bisa dikatakan pada saat ini perkembangan pesat industri teknologi menuntut organisasi untuk mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi di tengah keterbatasan sumber daya yang tersedia. Dalam lingkup RPL atau rekayasa perangkat lunak, kesuksesan sebuah proyek tidak lagi hanya diukur dari pemenuhan fungsi teknisnya saja, melainkan sangat bergantung pada ketepatan perencanaan manajerial, terutama dalam estimasi biaya dan waktu, sebagai pilar utama alokasi anggaran serta sumber daya manusia. Namun, industri masih sering menghadapi kendala teknis yang klasik berupa ketidakakuratan estimasi di awal, siklus pengembangan yang berujung pada pembengkakan biaya, dan keterlambatan jadwal. Laporan dari Chaos atau Standish Group mengonfirmasi tingginya persentase kegagalan proyek akibat ketergantungan pada penilaian subjektif yang tidak didukung oleh basis dan data yang kuat. Kegagalan estimasi ini membawa dampak yang sistematik atau sistemik, mulai dari kerugian finansial hingga beban kerja yang tidak realistis yang menurunkan moral tim. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kuantitatif yang mampu mengubah ketidakpastian menjadi model prediksi yang objektif dan terukur. Penelitian ini mengimplementasikan metode regresi linear, COCOMO 2 atau bisa disebut dengan Constructive Cost Model 2, serta metode kuadrat terkecil atau least squares method sebagai solusi fundamental. Melalui pendekatan numerik ini, data historis yang tersebar di proses menjadi persamaan matematis deterministik guna meminimalisir margin galat, sehingga setiap keputusan manajerial dalam alokasi sumber daya dasarkan pada bukti empiris yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu konsep numerik yang digunakan dalam software cost estimation, penerapan konsep numerik dalam software cost estimation, contoh kasus perhitungan dalam software cost estimation. Baik, perkenalkan, nama saya Bagus Rama Baskarayana. Jadi, untuk topik pembahasan yang pertama itu ada konsep metode numerik yang digunakan dalam software cost estimation. Nah, memasuki inti dari konsep ini, jadi kami menggunakan regresi linear. Nah, regresi linear ini membangun hubungan antara karakteristik perangkat lunak dengan kebutuhan sumber daya melalui rumus umum secara matematis. Bisa kita lihat di sini, yang dimana di sini ada Y atau variabel bebas yang dapat dicari melalui nilai intercept atau dilambangkan sebagai simbol A ditambah dengan koefisien regresi dikali dengan variabel bebas dari X. Nah, model regresi linear ini digunakan untuk memetakan hubungan antara ukuran perangkat lunak seperti variabel bebas, yang dimana variabel bebas itu dapat berupa kilo lines of codes atau function point. Nah, dengan upaya kerja yang dibutuhkan yaitu Y, yang dimana Y ini merupakan variabel terikat yang satuannya itu personman. Nah, dalam implementasinya, parameter A ini mewakili beban kerja dasar atau fixed cost, seperti manajemen untuk dokumentasi, dan parameter B menunjukkan laju kenaikan untuk setiap penambahan skala proyek.
Melalui pendekatan numerik ini, data historis dikonversi menjadi alat prediksi objektif yang membantu manajer proyek dalam merencanakan anggaran dan lokasi sumber daya manusia secara lebih presisi dan akurat. Jadi, untuk rumusnya ini itu bisa dicari menggunakan metode kuadrat terkecil atau least squares. Oke, untuk metode numerik yang kedua itu ada least squares method. Nah, dalam bahasa Indonesia, least squares method ini dapat dikatakan sebagai metode kuadrat terkecil. Nah, secara simpelnya, metode kuadrat terkecil ini itu menjelaskan tadi jika di regresi linear itu ada rumus konstanta atau intercept. Nah, dan juga rumus koefisien kemiringan atau B. Nah, jadi pada least squares ini menjelaskan bagaimana caranya untuk mencari intercept dan juga mencari koefisien kemiringannya itu sendiri agar bisa digunakan dalam regresi linear. Nah, metode kuadrat terkecil ini merupakan teknik optimasi dalam metode numerik yang bertujuan untuk menentukan garis regresi linear terbaik berdasarkan data historis. Kemudian metode ini tuh digunakan untuk memodelkan hubungan antara objek antara ukuran perangkat lunak sebagai variabel independen dan upaya pengembangan atau effortnya sebagai variabel dependen dalam estimasi biaya perangkat lunak atau cost. Nah, kemudian prinsipnya itu sendiri dengan meminimalisirkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan juga nilai hasil prediksi, sehingga diperoleh estimasi yang objektif dan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Proses ini itu akan menghasilkan dua parameter, yaitu parameter koefisien kemiringan B dan juga konstanta atau intercept A. Nah, untuk rumus koefisien kemiringan B-nya itu sendiri bisa kita lihat seperti berikut. Rumusnya itu cukup rumit dengan koefisien B bisa dicari dengan jumlah dari data perkalian dengan hasil variabel bebas dikalikan dengan variabel terikat, kemudian dikurangi dengan jumlah dari variabel bebas dikalikan dengan variabel terikat. Hasilnya itu dibagikan dengan jumlah data variabel bebas kuadrat dikurangi dengan jumlah data variabel bebas yang dikuadratkan. Nah, untuk rumus konstanta atau interceptnya itu sendiri bisa dicari setelah menemukan koefisien kemiringan atau nilai B. Karena pada rumus konstanta interceptnya itu sendiri menggunakan nilai B atau koefisien kemiringan dikalikan dengan variabel bebas. Nah, untuk rumusnya itu sendiri bisa kita lihat intercept atau konstanta bisa dicari dengan variabel terikat dikurangi dengan koefisien kemiringan dikalikan dengan variabel bebas. Nah, untuk selanjutnya itu ada langkah terakhir yaitu menentukan analisis galat atau error analis. Jadi, langkah terakhir ini merupakan langkah yang sangat krusial dalam penerapan metode numerik ini dengan melakukan analisis galat atau error analis. Jadi, prosedur kami gunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat penyimpangan antara nilai estimasi yang dihasilkan model dengan nilai aktual yang terjadi pada proyek real. Jadi, dalam konteks ini, galat itu berfungsi sebagai metrik validasi objektif untuk mengevaluasi kinerja model regresi menggunakan perhitungan MRE atau Magnitude of Relative Error. Dan juga galat ini menggunakan perhitungan MMRE atau Mean Magnitude of Relative Error. Nah, dengan meminimalkan margin penyimpangan ini, manajer proyek dapat menekan risiko ketidakpastian anggaran dan memastikan bahwa model estimasi yang digunakan memiliki akurasi yang tinggi serta layak dijadikan acuan ilmiah dalam pengambilan keputusan manajemen proyek TI. Nah, nilai galat akan semakin kecil, jadi semakin bagus, maka akan tidak semakin menekan juga risiko ketidakpastian anggarannya. Untuk rumusnya itu sendiri bisa lihat sebagai berikut, yang dimana MRE atau galatnya itu sendiri dicari dengan nilai aktual dikurangi dengan nilai estimasi per
nilai aktual. Oke, jadi pada pembahasan ini tuh ada salah satu konsep satuan eksternal yang bernama Personman. Jadi pada eh, cara mencari Y atau variabel terikatnya itu sendiri digunakan satuan Personman. Nah, meskipun bukan algoritma numerik, jadi Personman itu PM ini berfungsi sebagai satuan numerik yang memberikan konteks nyata bagi variabel terikat atau Y dalam konteks regresi linear. Jadi Personman juga merepresentasikan total beban kerja yang setara dengan kontribusi satu orang pengembang selama 1 bulan penuh. Sehingga hasil perhitungan matematis tidak lagi sekedar hanya angka abstrak, melainkan representasi nyata dari upaya atau effort proyek. Nah, penggunaan ini memungkinkan manajer proyek untuk melakukan perencanaan alokasi SDM, sumber daya manusia, dan jadwal kerja secara lebih objektif dan lebih fleksibel, tanpa harus terpaku pada fluktuasi nominal atau mata uang. Jadi, Personman ini berguna sebagai satuannya yang satuan hasil dari Y atau variabel terikat yang kita dapat nanti jika sudah menemukan regresi linearnya melalui metode numerik kuadrat terkecil atau least squares method. Perkenalkan, nama saya Putula Devi Lestari. Yang kedua itu ada penerapan konsep numerik dalam software cost estimation. Pertama ada regresi linear. Pemodelan regresi linear sederhana digunakan sebagai pendekatan metode numerik untuk mengestimasi biaya dan waktu proyek perangkat lunak. Dalam software cost estimation, regresi linear sederhana digunakan untuk memodelkan hubungan antara ukuran sistem, queue lines of code, atau function point sebagai variabel X dan effort, waktu, atau biaya sebagai variabel Y melalui persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Data dari proyek sebelumnya dianalisis untuk mengidentifikasi pola keterkaitan antara ukuran sistem dan effort, yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk model matematis linear. Yang kedua ada least squares methods atau metode kuadrat terkecil yang digunakan dalam software cost estimation untuk menentukan parameter model regresi linear yang paling representatif terhadap data historis proyek. Metode ini diterapkan dengan menghitung nilai konstanta A dan koefisien regresi B melalui proses meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai hasil prediksi model regresi. Data ukuran sistem dan effort dari beberapa proyek perangkat lunak sebelumnya dianalisis untuk memperoleh garis regresi dengan tingkat kesalahan paling kecil, sehingga model estimasi biaya dan waktu yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat digunakan secara lebih andal pada tahap perencanaan proyek perangkat lunak. Yang ketiga, ada analisis galat atau error analysis yang digunakan dalam software cost estimation untuk mengevaluasi tingkat akurasi model regresi linear yang telah dibentuk. Sebagai ilustrasi, nilai effort hasil estimasi dibandingkan dengan effort aktual yang terjadi. Kemudian, selisih relatifnya dihitung untuk mengetahui seberapa dekat hasil estimasi dengan kondisi nyata. Dengan demikian, penerapan analisis galat memungkinkan pengembang dan manajer proyek menilai kelayakan dan keandalan model estimasi sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan biaya dan waktu proyek perangkat lunak. Yang terakhir ada Person-Mon. Meskipun bukan merupakan metode numerik, Person-Mon digunakan dalam software cost estimation sebagai satuan ukuran untuk merepresentasikan hasil estimasi effort yang diperoleh dari model regresi. Penggunaan satuan Person-Mon membantu merepresentasikan hasil perhitungan matematis ke dalam bentuk beban kerja yang lebih terukur dan mudah dipahami. Hasil estimasi dalam satuan Person-Mon selanjutnya dimanfaatkan dalam perencanaan alokasi tenaga kerja, penjadwalan, dan pengelolaan sumber daya proyek perangkat lunak.
Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh kasus perhitungan dalam software cost estimation. Mana di contoh kasus pertama ini ada sebuah perusahaan fintech yang ingin melakukan migrasi sistem dari arsitektur lama ke microservice. Sebelum proyek dimulai, manajemen membutuhkan estimasi biaya dan waktu yang akurat agar tidak terjadi kerugian finansial. Tim pengembang menggunakan data dari 5 proyek migrasi serupa yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai acuan untuk membuat proyek model persamaan estimasi yang diperlukan untuk membuat proyek. Nah, di sini kita akan menentukan model estimasi biaya dan waktu proyek menggunakan metode kuadrat terkecil atau least squares method dengan regresi linear. Nah, pada langkah pertama, kita akan mengumpulkan data historis dan memproses perhitungan data yang diperlukan, yaitu ada jumlah dari X, jumlah dari Y, jumlah dari X kuadrat, dan jumlah dari X kali Y. Nah, setelah kita menginput data dan melakukan perhitungan data, kita akan memperoleh jumlah dari X itu adalah 65, jumlah dari Y itu adalah 192, jumlah dari X kuadrat itu adalah 1041, dan jumlah dari X kali Y itu adalah 2412. Nah, langkah kedua, kita akan menghitung parameter koefisien B atau slope dan intercept A, di mana kita ketahui bahwa rumus koefisien B atau slope ini itu adalah N kali jumlah dari X kali Y kurang jumlah dari X dikali jumlah dari Y dibagi dengan N dikali X jumlah dari X kuadrat dikurang jumlah dari X yang dikuadratkan. Nah, setelah kita menginput data yang telah kita dapatkan tadi ke dalam rumus ini, kita akan memperoleh nilai dari slope atau B ini itu adalah 2,224. Setelah kita mendapatkan koefisien B atau slope, kita dapat menghitung intercept A dengan memasukkan slope yang tadi kita dapat. Nah, setelah kita menghitung nilai dari intercept A ini, kita akan memperoleh nilai dari intercept A yaitu adalah 1,488. Setelah kita mendapatkan koefisien B dan juga intercept A, kita dapat memodelkan persamaan estimasi menggunakan rumus dari regresi linear, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana model yang kita dapat itu adalah Y sama dengan 1,488 sama 2,224X. Nah, setelah kita mendapatkan model, tentu kita akan mengevaluasi Galat untuk menguji keakuratan model yang kita dapat, di mana kita akan menghitung terlebih dahulu migrasi upaya setiap sistem, dan setelah itu kita akan mencari selisih atau galatnya dengan upaya asli dari migrasi tersebut. Dan setelah kita dapatkan, lalu kita akan jumlahkan untuk mencari rata-rata galatnya, di mana kita mendapatkan rata-rata galatnya itu adalah mendekati 0. Dan kita juga akan menghitung galat relatif dari setiap migrasi, lalu kita akan mencari rata-ratanya, di mana kita mendapatkan rata-rata dari galat relatif atau MMRE ini itu adalah sama dengan 2,26%, di mana nilai MMRE 2,26% menunjukkan bahwa model sangat akurat karena jauh di bawah batas toleransi industri yang berkisar sekitar 25%. Nah, hasil yang mendekati 0 membuktikan bahwa metode kuadrat terkecil telah bekerja secara sempurna dalam menyeimbangkan antara prediksi yang terlalu tinggi dan terlalu rendah. Berdasarkan galat yang kecil ini, manajer dapat dengan percaya diri mengalokasikan sumber daya manusia dan biaya berdasarkan hasil prediksi tersebut tanpa takut terjadi over budget yang signifikan. Nah, setelah kita menguji galat tersebut, tentu kita akan mencoba implementasi dari model kita tadi, di mana kita misalkan ada project migrasi yang akan dikerjakan itu berkurang 15 kilolines of code. Nah, setelah kita
mengetahui ukuran proyek tersebut, kita akan memasukkan nilainya ke dalam model kita tadi. Dimana setelah kita hitung, itu kita akan mendapatkan ukuran proyeknya itu adalah 34,85 person months. Dimana ini artinya proyek baru ini diperkirakan membutuhkan total upaya setara 34,85 orang bekerja selama 1 bulan, atau satu orang yang bekerja selama 34,85 bulan. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh kasus kedua. Contoh kasus kali ini itu ada sebuah perusahaan menerima permintaan untuk membangun modul Supply Chain Management atau SCM yang memiliki ukuran 50 kilolines of code. Nah, manajer perusahaan pengembang perangkat lunak akan melakukan estimasi untuk proyek penerapan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning pada sektor manufaktur dengan rata-rata gaji pengembang senior adalah 15 juta per bulan. Perusahaan ingin menggunakan tim khusus yakni 12 orang pengembang senior, di mana tim pengembang menggunakan 8 modul ERP yang telah diselesaikan sebelumnya. Pada kasus ini, kita akan menentukan model estimasi biaya dan waktu proyek menggunakan metode kuartal terkecil atau least squares method dengan regresi linear. Nah, seperti biasa, di langkah pertama kita akan mengumpulkan data historis dari 8 ERP tersebut dan kita akan memproses perhitungan data yang diperlukan, di mana perhitungan data yang diperlukan itu adalah jumlah dari X, jumlah dari Y, jumlah dari X kuadrat, dan jumlah dari X kali Y. Nah, setelah kita input dan melakukan proses perhitungan data, kita akan memperoleh jumlah dari X itu adalah 160, jumlah dari Y itu adalah 390, jumlah dari X kuadrat itu adalah 3998, dan jumlah dari X kali Y itu adalah 9645. Di langkah kedua, kita akan menghitung parameter koefisien B atau slope dan intercept A, di mana kita ketahui rumus koefisien B itu sama seperti tadi, dan setelah kita menginput data yang kita peroleh dan kita dapatkan, itu kita akan mendapatkan koefisien B-nya itu sebesar 2,312. Setelah mendapatkan koefisien B, kita akan menghitung intercept dari A. Menggunakan rumus dari intercept dari A itu adalah rata-rata dari Y kurang B kali rata-rata dari X. Nah, setelah kita menghitung nilai-nilainya menggunakan rumus intercept ini, kita akan memperoleh nilai dari intercept itu adalah 2,51. Setelahnya, kita pada langkah ketiga dapat memodelkan persamaan estimasi ini menggunakan rumus regresi linear, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana model yang kita dapatkan itu adalah Y sama dengan 2,51 ditambah 2,312X. Nah, langkah keempat, kita akan kembali mengevaluasi Galat untuk menguji keakuratan model yang kita dapat, di mana kita akan menghitung nilai dari upaya estimasinya pada setiap modul. Selanjutnya kita akan menghitung Galat dan kita akan menghitung Galat relatif. Setelahnya kita akan mendapatkan rata-rata dari Galat itu adalah mendekati 0, dan rata-rata dari Galat relatif itu kita dapatkan sebesar 1,72%. Nah, dengan nilai MMRE sebesar 1,72%, ini menunjukkan bahwa model sangat akurat karena jauh di bawah batas toleransi industri, yaitu sebesar 25%. Hasil yang mendekati 0 membuktikan bahwa metode kuadrat terkecil telah bekerja secara sempurna dalam menyeimbangkan antara prediksi yang terlalu tinggi dan terlalu rendah. Nah, berdasarkan Galat yang kecil ini, manajer dapat dengan percaya diri mengalokasikan waktu dan biaya berdasarkan prediksi tersebut tanpa takut terjadi over budget yang signifikan. Setelah kita menguji Galat dan ternyata hasilnya memuaskan, kita dapat mengimplementasikan prediksi
prediksinya dengan ke dalam modul supply chain management yang akan diuji atau dibuat, yang memiliki ukuran yaitu 50 kilolines of goods. Nah, setelah kita masukkan nilai ukurannya, kita akan mendapatkan estimasi upayanya itu sebesar 118,11 per moles. Artinya perusahaan dapat mengalokasikan 12 pengembang senior untuk membuat modul dengan waktunya itu 9,84 bulan, di mana waktu ini kita dapat peroleh melalui nilai dari estimasi upaya dibagi dengan 12, yaitu ada artinya 12 pengembang seniornya. Nah, untuk total cost-nya sendiri itu kita dapat peroleh dengan cara mengkali estimasi upaya tersebut dengan rata-rata gaji, yaitu 50 juta. Dan kita akan dapatkan total cost-nya itu, total cost untuk gajinya itu sebesar 1.771.650.000. Nah, dengan biaya yang sebesar itu, kita dapat mengetahui proyek ini dapat diselesaikan dengan baik. Nah, metode numerik memberikan landasan argumen yang kuat karena angka tersebut didasarkan pada data historis real, bukan tebakan subjektif yang mengada-ada. Melalui pemaparan materi kami tadi, kita dapat ketahui bahwa konsep metode numerik yang digunakan dalam estimasi biaya proyek atau software cost estimation yaitu regresi linear, least squares, analisis galat, dan performance. Nah, regresi linear berguna untuk memodelkan hubungan antara ukuran sistem dan upaya. Least squares diterapkan untuk menentukan parameter model regresi linear. Analisis galat berfungsi untuk mengevaluasi tingkat akurasi model regresi linear yang telah dibentuk. Sementara performance merupakan satuan ukuran untuk merepresentasikan hasil estimasi effort yang diperoleh dari model regresi. Nah, contoh kasus perhitungan nyata dapat kita lihat pada estimasi biaya proyek migrasi sistem dan pembangunan modul supply chain management atau SCM, di mana melalui kasus itu kita bisa melihat proses dan hasil model estimasi biaya dan waktu yang dihasilkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah pengucapan kata atau penyampaian dalam pemaparan materi kami tadi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Arida karena telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalah yang telah kami susun. Akhir kata, saya tutup dengan Paramesati. Om Santi 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 Om.